Alhamdulillah tetap survive, jalan terus lah. Kalau bicara anti korupsi bisa panjang bisa pendek. Kalau kita bicara antar kerja bareng lembaganya sih memang baru 2016 kemarin. Jadi aku kerja bareng sama KPK-nya. Itu. Tapi kok bicara pendidikan anti korupsi itu sebetulnya kan aku pernah ngobrol sama departemen juga. Pendidikan anti korupsi itu sebetulnya bahasa lain dari kalau di sekolah itu budi pekerti. Yang sempat mungkin agak hilang ya sekarang ya. Itu sebetulnya. Sementara aku ada di dunia pendidikan itu dari zaman aku SMA nih. Jadi sebenarnya kalau ditanya gitu, jangan berarti gue dari SMA udah ngomongin beginian ya. Ternyata seperti itu. Jadi orang mesti ngerti juga, jangan kejebak di kata anti korupsinya, karena itu akan jadi terlalu kaku, terlalu baku. Sebenarnya anti korupsi itu perilaku loh sebetulnya. Kita sehari-hari itu juga penting. Makanya kenapa aku bilang sangat terkait dengan budi pekerti. Kalau warna itu sebetulnya hanya sebagai warnanya betul dampak ya, tapi warna itu kan juga bagian dari proses bagaimana mendidik, membangun pendidikan karakter sebetulnya. Di situ ada semuanya melalui ada 3 pilar kan. Di situ aku bilang ada ilmu pengetahuan, ada budaya, ya, ada nilai-nilai di situ. Itu yang penting gitu loh. Karena itu yang orang suka lupa. Tapi kalau kita lihat budaya kita aja dari ujung barat sampai timur itu nilai-nilai integritas, kalau di anti korupsi bilang itu ada semua. Kita nggak ngeh aja. Orang tuh susah sekali cari model contoh baik saat ini. Kalau kita tanya guru-guru di sekolah, anak-anak orang, lu suruh ngasih contoh deh, apa hal baik yang sekarang kamu lihat? Susah jawabnya. Dulu banyak banget dari lingkaran kita loh, dari rumah, dari kerjaan orang tua. Nah, sekarang tuh hampir kita nggak punya model itu. Semua pasti ada pesan-pesan tersembunyi ataupun yang bikin orang akhirnya ya seperti komplain sekarang orang-orang kita. Nah, kita balik deh ke situ lagi, kita lihat sebenarnya kita tuh keren loh kalau bisa seperti itu. Ya, kalau di lembaga dulu ya, aku kalau sama KPK pasti bantu program-program diklat ya. Kayak tadi kalau di luar berarti kita ngundang komunitas dair, kemudian profesional, dosen-dosen. Kita pernah dengan BI juga kita bikin diklat, dengan BPJS bahkan kita bikin diklat pendidikan anti korupsi seperti itu ya modelnya. Bersama Widya Suara kita pernah bikin ya. Itu kalau lembaga. Tapi kalau kita bicara di luar, nah ini yang sebetulnya lucu. Jadinya teman-teman KPK penyuluh ini sangat tidak fasih berkomunikasi dengan komunitas. Mereka melihat aku tuh seakan-akan tuh mewakili komunitas. Aku ada di KPK ini sebetulnya. Jadi bahasa komunitasnya gimana sih Mas? Ternyata saya nggak bisa ngomong gini karena saya ada kendala gini. Ya, itu yang terjadi. Nah ini aku bilang, kalau kita pakai atribut itu udah kita bikin jarak sama mereka. Wah ini orang mereka nih ngomong udah susah, tapi kita mesti masuk ke permasalahan mereka apa, baru kita tahu mesti mulai dari mana. Jadi itu kita bikin semacam penyuluhan, kita bikin kegiatan kayak event, kita bikin program bermain, kita bikin apapun yang bisa dibuat di sekolah atau apa. Jadi konsepnya tidak seperti seminar, nggak seperti workshop atau apa, kita lebih bermain sebetulnya. Tapi dalam konteks bermain, makanya ada media permainan banyak kan. Kita bikin video, bikin buku, bikin board games, itu yang jadi media untuk bridgingnya. Tapi sebenarnya kita main. Semua orang, bahkan orang yang nggak punya apa-apa. Sekarang kamu lihat ya, secara umum di Indonesia ini yang orang yang bahagia yang mana? Di level mana? A atau katakanlah dia atas, tengah atau bawah? Yang bahagia yang mana? Artinya kalau secara visual kamu lihat, orang bawah yang mungkin Pak Ogah tuh yang dapat duitnya dari mobil yang keluar dari gang, itu masih bisa ketawa-tawa, puas, terbahak-bahak, makan, masih ngerasa nyaman banget dengan kaki di atas semua. Terus satu bungkus buat rame-rame, tidur mungkin di emperan, tapi mereka happy banget, nggak ada beban. Bandingkan sama orang yang di atas, gajinya 50, 100, 200, mungkin lebih juta, punya segala macam fasilitas tapi stres. Mana happy? Artinya, nah ini salahnya di mana sih? Gitu kan? Simpel banget. Jadi sebenarnya yang bahagia yang mana ya? Coba deh kamu iseng jalan-jalan ke warung-warung, ngobrol sama tukang warungnya. Mereka kadang-kadang jauh lebih happy dari kita loh. Nggak ada beban. Keliling lumayan banyak.
apalagi waktu itu dengan Read Aloud karena ada yang bantu sponsorin, kita bisa hampir dari ujung barat sampai ujung timur, kita mencar ke situ semua. Bayangin ibu-ibu sebagian udah punya cucu, kita bawa satu koper itu hanya buku untuk dibagikan di sekolah-sekolah. Terus kita mesti bawa laptop, kita bawa proyektor sendiri, kita bawa sound system sendiri, itu tools kita masing-masing mesti bawa sendiri, karena di sana kadang-kadang kita masuk pelosok-pelosok naik motor. Kalau aku oke lah, itu ibu-ibu loh, dan mereka lakuin itu. Nah terus kan aku juga bikin jaringan teman-teman lain, ada namanya SPAK, perempuan anti korupsi itu sama-sama. Nah aku kadang-kadang gandeng mereka untuk entry ke sananya, nitip ibaratnya, tapi kita bahasanya sama kok. Jadi teman-teman jaringan ini aku pakai, karena kalau aku sendiri jalan mungkin cuma 1-2 yang akhirnya tercover, dan gimana mau monitoringnya. Jadi kalau ada yang bisa stay di sana, ada yang bisa bantu monitor, itu akan jauh lebih baik, lebih terpantau dan bisa diukur. Ini tahun pertama gimana pencapaian, tahun kedua gimana. Kalau enggak kita ya kayak kegiatan kita di komunitas zaman dulu, ya itu lagi segitu lagi setahun sekali doang kan, nggak gitu. Ini harus yang terus bisa dilihat, bisa tumbuh. Lebih jadi diri sendiri sebetulnya. Basisnya itu jadi diri sendiri, lebih kenal kapasitas kita, tahu kita ada di mana. Jadi nggak usah muluk-muluk. Karena banyak orang yang kadang-kadang nggak nginjak bumi, dia ngerasa dia lebih dari kapasitas yang dia bisa lakuin. Dia merasa gue tuh bisa di atas seperti itu. Padahal di sini tuh yang di tempat berpijak tuh banyak hal yang bisa dia lakuin, tapi dia nggak ngelakuin karena dia terobsesi sama yang di luar sana. Jadi kembali aja ke diri sendiri dulu, itu udah jadi satu hal yang baik. Ini banyak yang sampai kejebak nggak bisa berpikir seperti itu. Jadi akhirnya kayak tadi aku bilang, salah sekolah, salah milih sekolah, salah cari kerjaan, kayak gitu-gitu ya.